Pernahkah Anda bertanya-tanya, kenapa kok dalam ibadahnya orang Kristen selalu bernyanyi? Apakah bernyanyi itu adalah termasuk unsur yang penting dalam ibadah mereka? Apakah bernyanyi dalam ibadah tertulis dalam Alkitab? Wow, ternyata inilah sebabnya para pengikut Yesus memakai nyanyian dalam ibadahnya. Pernahkah Anda bertanya-tanya, kenapa kok dalam ibadahnya orang Kristen selalu bernyanyi? Apakah bernyanyi itu adalah termasuk unsur yang penting dalam ibadah mereka? Apakah bernyanyi dalam ibadah tertulis dalam Alkitab? Mari kita membahasnya. Tetapi sebelum kita lanjutkan topik ini, kami ingatkan kembali bahwa isi konten ini hanya akan dapat dipahami dan dimengerti hanya oleh orang yang membuka hatinya untuk Roh Kudus dan mau percaya akan kebenaran yang sejati dari Sang Maha Benar. Mari kita lanjutkan. Menurut Wikipedia, bernyanyi atau bersenandung adalah suatu tindakan vokal, aspek perbuatan fisik, untuk menghasilkan hal musikal dengan menggunakan suara dan juga menambah pidato reguler. Tentunya ditambah dengan menambahkan nada suara yang berkelanjutan dalam penggunaannya serta irama dan berbagai teknik vokal lainnya. Musik memiliki peran yang dapat dibilang penting pada hampir semua sektor kegiatan manusia. Alkitab pun mencatat lagu pertama dalam Keluaran 15 adalah lagu Nabiah Miriam yang merayakan kemenangan Allah dan kekalahan tentara Mesir di Laut Merah. Nyanyian tersebut mengingatkan tentang siapa Tuhan itu dan apa yang telah Dia lakukan serta apa yang Dia janjikan untuk dilakukannya di masa depan. Musik di dalam Alkitab selalu positif, menyatakan kasih, sukacita, perayaan, kemenangan, ucapan syukur, kekaguman, pujian, penyembahan dan hormat bagi kemuliaan Tuhan. Menyanyi bagi umat Kristen merupakan perintah firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, tidak peduli bagus atau tidaknya suara yang dimiliki. Salah satu suku di Israel yang diperintahkan untuk menyanyi dan memimpin umat dalam pujian adalah kaum Lewi, dan segenap umat diharapkan untuk ikut aktif berperan dalam nyanyian tersebut. Mazmur 96 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. 96:2. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Mazmur 105 ayat 2. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Mazmur 149 ayat 1. Haleluya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Fusus 5 ayat 19-20. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Fusus 5 ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Sudah sejak zaman perjanjian lama dan perjanjian baru, gereja Tuhan telah dan akan selalu menjadi umat yang selalu bernyanyi. Yesus pun pada saat ibadah di bait Allah ikut bernyanyi seperti yang tertulis dalam Matius 26 ayat 20. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Seruan para rasul agar kita senantiasa menyanyi memuji Tuhan menggambarkan atau merefleksikan satu cara penting orang Kristen mengungkapkan kehidupan yang penuh dengan Roh Kudus. Betapa pentingnya nyanyian yang memanifestasikan persekutuan Kristen
koinonia untuk menggambarkan kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan menciptakan musik agar manusia memuliakan dan mengagungkan Dia, Tuhan yang ajaib dan maha agung. Sebab hanya Dia yang layak menerima pujian, penyembahan dan pemujaan dari semua makhluk ciptaannya. Musik dirancangkan Tuhan sebagai salah satu cara untuk menyembahnya. Menyanyi membantu manusia untuk memuji Tuhan, mendeklarasikan kasih, kuasa dan kedaulatan Tuhan. Tuhan menciptakan musik untuk membantu masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mazmur 22 ayat 3. Memuliakan Tuhan untuk memproklamasikan siapa Dia dan kekaguman manusia kepadanya. Mazmur 69 ayat 30. Memuji Tuhan atas apa yang telah Dia lakukan bagi manusia. Mazmur 150. Menyembah Tuhan agar setiap manusia menundukkan diri dan menyerahkan hidupnya kepada Dia. 2 Tawarik 29 ayat 28. Mempersembahkan dan memberikan korban pujian sebagai persembahan bagi Tuhan. Ibrani 13 ayat 15. Menenangkan dan menyembuhkan emosi. 1 Samuel 16 ayat 23. Untuk menguatkan iman. Salah satu cara untuk memelihara iman agar tetap utuh adalah dengan menyanyi kepada Tuhan. Mengajarkan firman Tuhan dan mempelajari ayat-ayat Alkitab. Kolose 3 ayat 16. Menyanyikan lagu-lagu cinta kepada Sang Pencipta. Setiap orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi pasti memiliki hati yang penuh pengucapan syukur memuji Tuhan karena mengalami kasih penebusan dan penyelamatan Kristus. Bernyanyi akan membuat manusia lebih menyadari akan kasih dan kehadiran Allah dalam hidupnya. Alkitab berkata, bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Mazmur 147 ayat 7a, kekristenan bukanlah soal agama. Kekristenan adalah tentang hubungan kasih sayang antara manusia dengan Tuhan Sang Penciptanya dan antara manusia dengan sesamanya. Setiap manusia dapat menyatakan ucapan terima kasih dan kasihnya kepada Tuhan melalui nyanyian. Gereja harus selalu menjadi gereja yang menyanyi, karena di dalam lagu-lagu pujian terdapat ungkapan curahan hati manusia yang bersukacita. Tetapi menyanyi jangan hanya dibatasi di dalam ibadah gereja saja, tetapi harus menjadi gaya hidup normatif sehari-hari umat Kristen. Karena menyanyi dapat dilakukan di mana saja sebagai ungkapkan rasa cinta kasih kepada Tuhan. Tuhan akan memanifestasikan kehadiran dan kemuliaan-Nya dengan cara yang unik kalau umat-Nya datang berkumpul menghormati nama-Nya dan memuji-Nya. Alkitab berkata dalam Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Mazmur 22 ayat 3 juga berkata bahwa Tuhan bersemayam dan tinggal dalam puji-pujian umat-Nya. Itulah sebabnya kenapa para pengikut Yesus selalu menggunakan nyanyian dalam setiap ibadah mereka. Terima kasih. Tuhan memberkati. Salam miracle. Selalu ada mujizat dimanapun kita berada. Terima kasih telah menonton tayangan video kami. Doa kami untuk para pemirsa semua. Video yang kami buat ini dapat membantu menambah pengetahuan dan wawasan, serta keyakinan keimanan akan kebenaran yang sejati dari para pemirsa semua. Jika Anda merasa diberkati melalui tayangan video ini, Anda dapat mendukung pelayanan kami, hanya cukup dengan cara menekan tombol subscribe, like dan share. Tinggalkan pesan Anda di kotak message dan menekan tombol lonceng notifikasi. Kami doakan semua pemirsa terutama semua subscriber channel kami selalu diberkati Tuhan Yesus. God bless you.